Salam adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Masih semangat kan? Ya pasti semangat dong. Kangen sama kakak enggak? Mestinya ya. Tapi kalau kakak kangen loh ketemu sama adik-adik semua. Sudah beberapa minggu ini kita masih melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Ya, kangen banget sih. Tapi apa boleh buat ya adik-adik supaya lebih cepat berlalu si corona. Nah, kita selalu menjalankan protokol kesehatan. Apa ya adik-adik protokol kesehatan? Masih ingat? Iya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan kalau tidak perlu di rumah saja. Oke adik-adik? Ya, tema minggu kita hari ini adalah Yesus Gembalaku. Apa adik-adik? Yesus Gembalaku. Adik-adik tahu gembala? Iya, yang menjaga domba, yang menjaga ternak di padang rumput. Oke? Nah, sebelum memulai kebaktian kita berdoa dulu ya adik-adik. Seperti biasa, sikap berdoa. Sikap berdoa seperti apa? Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat Minggu Bapak. Terima kasih atas berkat dan karunia yang Bapak limpahkan kepada kami hingga kami sampai pagi ini dapat menghirup udara yang segar dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih juga Bapak kalau pada saat hari ini kami masih melaksanakan ibadah kami di rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan masih akan tetap membimbing kami, menyertai kami agar kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan nanti kepada kami. Bapak, tuntun kami agar menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mengerti siapa itu gembala kami. Bapak, agar kami juga mohonkan supaya kami dapat bertumbuh jiwa dan raga kami, terutama iman kami ya Bapak, agar kami selalu disertai oleh Tuhan, dapat selalu menggantungkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Pada saat hari ini kami juga minta tolong kepada Tuhan supaya orang tua kami yang membimbing kami tetap dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapak. Kesalahan yang kami lakukan, kami mohon kepada Tuhan supaya Bapak menghapuskan segala dosa kami agar kami layak mendapatkan berkat-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk selanjutnya, adik-adik, kita bernyanyi ya, yang girang gembira supaya hati kita senang. Oke? Mari kita bernyanyi. Musik. Musik. Hujan berkat dan curah, itulah janji Kudus.
Adik-adik, saat ini kakak akan membacakan hukum Taurat ketiga. Adik-adik dengarkan ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Oke, setelah kita mendengarkan hukum Taurat yang ketiga, yuk kita nyanyi lagi. Ayo Bang, siap. Salam adik-adik, selamat berjumpa kembali. Sehat semua ya? Puji Tuhan, kita masih diberkati Tuhan pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan tinggi di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Pada pagi minggu hari ini kami boleh bersyukur Tuhan datang ke hadirat-Mu, di mana Tuhan kami berkumpul bersama adik-adik di rumah masing-masing untuk mengadakan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu yang di rumah dan juga orang tua yang membimbing adik-adik di rumah. Kiranya Tuhan juga melindungi kami, menjagai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau masih menyertai kami, memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh Tuhan bersukacita pada minggu hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita baca dari kitab Yohanes 10 ayat 11 sampai 18.
Sudah siap adik-adik? Coba dibuka ya. Nah, kita sama-sama membacanya ya. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang itu. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, adik-adik, ada sebuah kisah tentang seorang gembala yang baik. Setiap hari gembalanya bekerja, menjaga dan menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Ya adik-adik, ini gembalanya dan ini dombanya. Si gembala begitu mengasihi domba-dombanya dan memelihara domba-dombanya dengan baik. Jangan sampai ada dombanya yang tersesat, adik-adik. Sedang asiknya dia menggembalakan dombanya, adik-adik, datanglah seekor serigala. Nah, serigala melihat dan mengincar salah satu domba yang ada. Setelah cukup lama mengincar dan melihat domba itu, serigala kemudian berlari dan hendak menerkam domba yang ada. Ya adik-adik ya, wah, ngeri ya adik-adik ya. Si gembala pun mendekati domba-dombanya, berusaha untuk menghalangi si serigala. Ya adik-adik ya, dia menjaga dombanya jangan sampai diterkam sama serigala. Dengan cekatan si gembala pun menghalangi serigala, dan si gembala pun berkelahi adik-adik ya, berkelahi bersama gembalanya. Tetapi karena banyak kawanan domba si gembala, melihat kawanan domba si gembala banyak, maka serigala pun ketakutannya adik-adik.
sehingga dia pun lari. Akhirnya adik-adik, domba-domba yang dijaga si gembala pun selamat. Nah, adik-adik, beda ya dengan si gembala yang dibayar dengan upahan, dibayar dengan upah. Artinya adik-adik, si gembala yang dibayar dengan upah itu tidak baik ya adik-adik ya, karena dia mementingkan dirinya sendiri, tidak menjaga dombanya dengan baik. Jadi beda ya adik ceritanya si gembala yang baik dengan yang dibayar dengan upahan. Nah, demikianlah adik-adik cerita kakak. Nah, adik-adik, dari cerita kakak tadi ada hubungannya loh dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, mari kita baca adik-adik sekali lagi ya. Kitab Yohanes 10 ayat 11. Sudah dapat semuanya adik-adik? 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya pada domba-dombanya. Artinya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya, dia adalah seorang gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya. Nah, siapa ya yang menjadi domba-domba yang Yesus gembalakan? Ya adik-adik, ia adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus dan yang percaya kepada Dia, termasuk kita adik-adik ya, yang menjadi domba-dombanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita adik-adik, dan tidak pernah membiarkan kita. Apalagi kalau kita jatuh ke dalam dosa dan sampai tersesat atau salah langkah ya adik-adik ya. Jangan sampai kita tersesat. Jadi begitu besar kasih Yesus kepada kita ya adik-adik. Tuhan selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita, menuntun kehidupan kita setiap hari dimanapun kita berada. Nah, adik-adik tidak perlu takut dan khawatir ya. Kenapa ya adik-adik? Karena ada Tuhan Yesus yang menjaga dan memelihara kita. Walaupun kita di dalam penuh dengan rintangan, ada cobaan ataupun ancaman musuh yang datang kepada kita, kita tidak perlu takut adik-adik. Kita tidak perlu takut, dan kita harus percaya bahwa tuntunan Tuhan Yesus lebih sempurna dalam hidup kita. Nah, adik-adik, siapa ya? Dan dengan cara apa ya Tuhan Yesus menjaga dan memelihara hidup kita? Ada yang tahu adik-adik? Nah, yaitu Tuhan Yesus bisa memakai mama, papa, kakak, abang, dan saudara-saudara kita ya, untuk menjaga adik-adik. Nah, jadi
adik-adik tidak perlu khawatir, ya. Yang kedua, berdoa. Adik-adik harus rajin berdoa, ya. Kenapa kita harus selalu berdoa? Karena dengan berdoa kita akan mendapat kekuatan yang baru dan pertolongan dari Tuhan. Nah, yang ketiga, adik-adik, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Siapa di sini yang sering memuji dan memuliakan Tuhan di rumah? Ada ya? Harus ya adik-adik. Kalau kita memuji dan memuliakan Tuhan, hati kita terobati. Apapun yang kita alami, kesedihan, suka duka, akan menjadi sukacita. Ya adik-adik. Nah, kenapa kakak katakan demikian? Karena dengan bernyanyi dengan sukacita dan hati yang gembira akan menjadi obat bagi tubuh jiwa raga kita. Nah, adik-adik, ada loh di dalam Mazmur 23 itu lagu yang paling indah dan sangat menguatkan hati kita. Nanti coba ya adik-adik di rumah, adik buka Mazmur 23. Di situ adik-adik akan melegakan jiwa kita, membawa kita ke padang rumput yang hijau, menyenangkan hati kita, dan kita merasa senang. Apalagi kita menyanyikannya dengan sukacita ya adik-adik ya. Judulnya adik-adik, Tuhan adalah gembalaku. Nah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menuntun jalanku di padang yang berumput hijau. Nah, kira-kira begitu adik-adik lagunya. Nanti setelah adik-adik membaca di rumah dan menyanyikannya, hati kita damai dan kita dikuatkan dengan memuji lagu itu. Nah, adik-adik, tadi ada berapa ya yang paling utama kita ikuti dan kita lakukan di dalam kehidupan kita? Yaitu kakak, mama yang menjaga kita ya adik. Yang kedua, kita harus rajin berdoa. Dan yang ketiga, memuji dan memuliakan Tuhan ya adik-adik. Nah, kira-kira demikianlah adik-adik. Tuhan Yesus menjaga dan memelihara hidup kita. Ya adik-adik, paham ya? Nah, tetapi adik-adik jangan lupa loh, ada satu yang tidak pernah kita lupakan. Apa ya adik-adik? Tahu nggak? Yaitu, iya adik-adik, ada kasih Yesus yang paling besar dan paling utama di dalam hidup kita. Ya adik-adik, adik-adik harus tahu dan jangan melupakannya ya adik-adik. Apa itu adik-adik? Yaitu Yesus rela memberikan nyawanya. Yesus rela mati untuk menebus dosa-dosa kita ya adik-adik ya. Dan Dia juga menyelamatkan kita adik-adik. Makanya begitu besar kasih Yesus kepada kita. Adik-adik jangan selalu berbuat dosa, melakukan kejahatan, jangan ya. Tidak baik. Kalau perlu kita melakukan yang baik,
yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau orang yang menyenangkan hati Tuhan, pasti Tuhan memberkati hidupnya ya adik-adik ya. Dia menjadi anak yang baik, yang pemurah, yang penuh kasih sesama teman, yang mau berbagi dan mau menyayangi temannya, tidak menjahati temannya. Nah, itulah ya adik-adik tadi kasih Yesus yang paling besar. Yesus rela mati menebus dosa-dosa kita. Nah, sekarang kakak mau tanya ini, adik-adik percaya nggak bahwa Yesus adalah gembala yang baik? Pasti dong, kita harus percaya karena Yesus ada di dalam hati kita ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik percaya, mari kita katakan dengan keras ya, Yesus adalah gembalaku. Apa ya adik-adik? Yesus adalah gembalaku. Amin. Tuhan memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan tinggi di sorga, puji syukur kami panjatkan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan kakak guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan apa yang telah kami sampaikan menjadi berkat bagi adik-adik di rumah dan boleh dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari, juga bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati adik-adik di rumah agar mereka Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mau mendengarkan firman-Mu dan mau mendengarkan perkataan-Mu, menjadikan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga orang tua yang membimbing, yang menjaga mereka Tuhan, yang membesarkan anak-anak kami, adik-adik sekolah minggu. Engkau berikan berkat yang melimpah di dalam setiap lepas keluarga yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan di hari Minggu yang akan datang Tuhan Yesus, Engkau juga boleh mengajak adik-adik untuk bersekutu, mendengarkan firman-Mu pada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hingga pagi hari ini. Kami boleh bersyukur Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Tetapi sebelumnya ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima segala berkat yang akan Tuhan sampaikan dan berikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berilah kami menikmati
kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Oke, nah sekarang kakak akan kasih pengumuman untuk tugas minggu ini. Tugasnya apa? Masih sama seperti minggu kemarin. Tugasnya adalah mewarnai. Nah, gambarnya akan didistribusikan ke adik-adik dalam bentuk print out ya. Nah, masih ingat tugas lain itu dari mana? Coba. Dan jangan lupa ya adik-adik, bulan ini bacaan epistelnya di dalam Lukas 14 ayat 13. Ingat adik-adik? Lukas 14 ayat 13. Dihafalkan ya adik-adik? Nah, dan jangan lupa pengumpulan tugasnya yang gambar yang ada di sini kalau sudah diwarnai, sudah diblok ya. Warnanya juga yang jelas, yang cantik buat yang kreatif. Nah, saat pengumpulannya jangan lupa untuk menyebutkan epistelnya. Dari mana tadi kakak? Lukas 14 ayat 13. Nah, jadi saat mengumpulkan sebutkan. Jadi pengumpulan adalah bentuk video. Nanti kirimnya ke grup orang tua sekolah minggu. Oke? Sudah jelas? Oke, sekarang kakak-kakak mau melakukan aktivitas yang lain. Dan pastinya jangan lupa tetap memuji Tuhan ya. Bye bye.